Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Jamri dengan NIM 2201010170. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan penilaian pada mata kuliah Cloud Computing dengan dosen pengampu Pak Putu Haryadi. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang Lab Troubleshooting pada kontainer pada season 6.5 website Red Hat Academy. Nah, untuk pembelajaran ini bertujuan untuk memecahkan masalah atau troubleshooting terkait dengan aplikasi Coach API. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Seharusnya di sini saya menampilkan tugas-tugas yang saya janjikan di video pertama untuk memperlihatkan tugas yang sudah dikerjakan itu dari 1 sampai 4 itu. Tapi di sini LMS UBG lagi error, jadinya saya tidak bisa mengakses LMS UBG ini. Nah, sini. Jadi berapa kali sudah mengakses LMS UBG tapi tidak bisa. Untuk itu kita mulai saja pembelajaran kali ini. Awalnya di sini saya akan membacakan beberapa komponen yang ada di Lab Troubleshooting Container. Aplikasi yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama di sini layanan Coach API, Coach Min API V1 menggunakan versi V1 dari API Coach. Nah, yang kedua di sini layanan Coach API V2 menggunakan versi V2 dari Coach API version dari Coach API version. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini layanan Coach MinUI yang menerima versi API Coach sebagai improvement variabelnya. Nah, pada kontainer ini Coach AI menjalankan sebuah proxy Nginx yang melakukan beberapa tugas berikut. Nah, yang pertama di sini melayani aplikasi web. Nah, selanjutnya yaitu bertindak sebagai reservasi proxy untuk merutekan permintaan UI versi yang ditentukan di improvement variabelnya seperti ini, Coach API version gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebagai user student pada mesin workstation, harusnya kita di sini diminta untuk start dengan perintah pertama yaitu lab start troubleshooting lab main lab gitu. Itu kita masuk ke lab improvement-nya karena tadi ada error dikit, jadinya tadi ada disconnect, jadi kita ulang. Sebelumnya saya sudah start ulang data saya. Nah, ini sudah. Nah, kita masuk lagi ke course-nya. Kita copy saja perintah pertama. Agar lebih mudah, saya akan membuat ini menjadi 2 bagian gitu. Ada bagian di sini. Yang kanan untuk course, yang kiri untuk course, yang kanan untuk terminalnya. Nah, ini kita disable dulu host paste-nya, enable dulu, terus hit host point-nya kita enable dulu, terus kita paste saja perintah pertama yaitu let's start troubleshooting lab. Nah, langsung kita enter. Kita tunggu sebentar. Apabila sudah, di sini berjalan terminal pertama. Kita tunggu saja di sini sampai berjalan. Tunggu memunculkan lab script-nya ya. Kalau sudah muncul berarti kita lanjut membuat terminal baru. Akan tapi kita tidak menghapus terminal awalnya. Jadinya ntar kita bakalan ini terminal pertama yaitu memunculkan scriptnya secara terus menerus mengulangi objek dari lab ini. Nah, selanjutnya kita di sini diminta untuk membuat terminal baru dengan mengklik
masuk ke teman-teman bisa mengklik plus yang ada di kiri atas pojok atas, atau membuka application terus masuk ke terminal. Kita membuat terminal baru. Kita setting dulu agar lebih besar. Nah, ini kita perbesar saja dengan mengklik Ctrl Shift plus. Nah, agar agak kelihatan di sini terminalnya. Nah, pada terminal baru ini pertama-tama kita dimulai untuk melakukan verifikasi pada kontainer-kontainer yang berjalan, sehingga kita diminta untuk mengikuti konfigurasi berikut. Nah, pertama kita akan membacakan beberapa instruksi yang harus kita jalani. Pada instruksi ini kita diminta untuk mengikuti beberapa instruksi. Yang pertama, Coach API v1 dan Coach API itu di sini image kontainernya menggunakan waremap yang diambil dari register.ocp 4.example.com .2.843 Red Hat Training /. Nah, sedangkan Coach UI-nya di sini menggunakan pemetaan port 3000 pada host mesin, kemudian dalam kontainernya 8080. Kontainer image yang digunakan untuk membuat kontainer Coach yaitu Coach undersizing dengan tag 1.0 yang diambil pada register OCP, Nah, jika terdapat kontainer yang hilang, kita diminta untuk baca log kontainer untuk menentukan apa yang mencegah kontainer berjalan. Kemudian lakukan perbaikan permasalahan dan menjalankan kontainer. Untuk permasalahan di sini, masalah ini ada panduannya di mana kita diminta untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan solusinya. Nah, ini masalahnya, ini solusinya. Saya bacakan di sini ada muncul pesan pertama adalah tidak dapat mengambil token autentifikasi. Bisa jadi tidak valid pada username atau password sehingga tidak terautorisasi. Solusinya, kita harus login ke dalam register image register maksudnya, maaf. Selanjutnya, masalah yang kedua yaitu membutuhkan paling tidak satu argumen. Jika argumen 0 atau tidak ada, maka solusinya adalah memperbaiki perintah P ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu permasalahan ketiga yaitu Nginx di sini host not found in upstream. Solusinya adalah reservasi proxy tidak dapat memetakan hostname ke alamat API, kemungkinan karena portman networknya tidak ada gitu. Nah, selanjutnya kita mengeksekusi perintah pertama di sini 1.1 dengan perintah portman ps. Di sini kita diminta untuk memverifikasi dahulu dengan mengeksekusi portman ps untuk menampilkan informasi kontainer yang sudah terhenti berjalan. Di sini digunakan sebagai option agar menampilkan kontainer yang terhenti. Nah, di sini mungkin kita bisa agak perbesar dikit atau perkecil aja nih, terlalu besar, jadi Ctrl V. Nah, ini kita enter saja. Nah, apabila berhasil di sini tampilan terlihat dalam satu baris, bisa dilihat di sini ada satu kontainer excited yang berarti sudah terhenti, yaitu dengan nama coach UI, berarti kontainer coach di sini gagal untuk dijalankan gitu. Apabila sudah menjalankan portman ps -a, maka akan menampilkan sebuah
satu kontainer static yang berarti sudah terhenti, yaitu dengan nama coach UI, berarti kontainer coach UI di sini gagal untuk dijalankan. Nah, ini sini. Selanjutnya pada 1.2 kita diminta untuk membaca logs coach UI menggunakan perintah podman logs coach UI. Ini kita copy saja, Ctrl C terus Ctrl V. Nah, terus enter. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa kontainer gagal berjalan dikarenakan proxy nginx-nya di kontainer coach UI tidak dapat pemetaan hostname coach API v1 ke alamat IP-nya gitu. Selanjutnya untuk perintah ketiga 1.3 di sini kita diminta untuk menggunakan perintah podman inspect untuk menentukan terkait dengan podman network yang digunakan oleh kontainer-kontainer untuk berkomunikasi. Di sini kita akan mengeksekusi dulu network yang digunakan oleh kontainer coach API v1 gitu. Ntar kita akan mengeksekusi per kontainernya tuh dari v1, v2 dan coach UI-nya. Yang pertama di sini kita eksekusi saja podman inspect coach API v1 dengan Ctrl C karena lebih dari 2 baris, jadi kita pakai teks dialog langsung send. Kita tunggu, enter. Nah, apabila berhasil akan menampilkan kayak gini, bilang map troubleshooting lab ini. Selanjutnya kita diminta untuk menginspect coach API dari P2 dengan perintah podman inspect coach min API v2 format sama dengan dalam kurung network setting titik network gitu. Terus kita copy saja, terus kita masuk ke teks dialog karena lebih dari 1 baris, kita send. Nah, kita enter saja. Nah, untuk yang V2 kita sudah inspect. Terus yang selanjutnya itu kita akan menginspect coach UI-nya. Kita copy saja, terus Ctrl V, terus Ctrl V, kita send saja di sini. Langsung enter. Nah, terlihat di sini outputnya kosong. Kontainer coach ini tidak memiliki pengaturan untuk dapat terhubung ke network troubleshooting lab, karena itu tidak dapat meletakkan hostname untuk coach API v1 dan coach API v2. Ntar apabila kosong, ini adalah inspect dari coach min UI nya, karena di sini min UI coach min UI ini tidak bisa meletakkan hostname untuk coach API v1 dan v2, jadinya nanti akan kosong kayak gini, tidak ada kode atau apa gitu. Sini di map, dalam map, terus dalam kurung nggak ada sini. Untuk selanjutnya pada 1.4 di sini kita diminta untuk menghapus dan memperbaiki dari ulang kontainer coach yang saat ini dengan perintah podman rm coach min UI gitu. Terus kita paste, terus kita enter saja. Ya, penghapusan ini kita buat karena sudah ada nama kontainer yang berjalan gitu, jadinya kita hapus. Selanjutnya yaitu 5.2
mohon maaf. Kita di sini diminta untuk membuat ulang kontainer Coach Min UI dengan menambahkan network agar terhubung pada network troubleshooting MinLab berdasarkan perintah ini. Podman run min d /name min name Coach Min UI min p 3000.2.8080 min e Coach API version v1 to v2 maksud saya /min net troubleshooting MinLab /register ocp example.com -2.844 Red Hat Training Coach UI versi 1.0 gitu. Kita copy saja. Saya akan menjelaskan setiap perintahnya. Nah, pada min name ini menjalankan maksudnya yaitu Podman ini perintah untuk menjalankan kontainer baru. Nah, sebelumnya kita enter dulu. Mohon maaf, belum diklik, saya sudah enter. Nah, ini hasil apabila sudah di enter. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan setiap perintahnya, yaitu Podman ini sebagai perintah untuk menjalankan kontainer baru, dan D ini sebagai menjalankan di background. Terus name ini min name ini adalah nama kontainernya, dan untuk min p ini adalah pod yang merutekan traffic dari lokal mesin 3000 ke dalam kontainer 8080, dan E ini adalah environment variable dengan nama Coach API version sama dengan v2. Nah, minnet ini yang digunakan untuk mengatur agar kontainer terhubung ke network. Nah, yang terakhir, kontainer yang digunakan menjalankan kontainer ini dengan Coach UI dengan versi 1.0 tuh, versi 1.0. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa telah menampilkan kontainer ID, dan sehingga tinggal menginstruksi perintah nomor 1.6. Ini kan sudah ada menampilkan dari kontainer ID-nya di sini. Soalnya kita lanjutkan ke perintah 1.6. Pada 1.6 ini kita copy saja, terus Ctrl V maksud saya, terus enter. Ini untuk mengecek dan memverifikasi apakah Coach UI-nya sudah berhasil dijalankan dengan mengikuti perintah Podman PS. Nah, di sini sudah tertera detik dijalankan Coach UI-nya dan berhasil berjalan di sini 2 menit yang lalu gitu. Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua. Di sini berikutnya langkah kedua diminta untuk memastikan the service proxy NGX dari dapat merutekan permintaan kedua versi dari API Coach-nya. Reservasi NGX di kontainer Coach harus memerlukan permintaan yang diindikasikan pada tabel berikut. Nah, di sini dimana pemetaan dalam NGX diinginkan from http localhost 8080/API/p1/coach to http://coach API v1.2.80/API/p1/coach gitu. Nah, untuk yang kedua dari http://localhost.2.8080/API/p2/coach ke http
coach min API min p2 min 8080 maksud saya .28080/API/p2 dan /coach. Nah, nantinya loss dari coach min UI ini menjadikan beberapa informasi tentang jaringan yang bisa jadi diperlukan. Lakukan perubahan dari konfigurasi pada kontainer coach min UI, dan kita diminta untuk gunakan bin mons untuk mengganti file ngx config dalam /etx/ngx di kontainer coach min UI dengan file yang telah dimodifikasi yang diambil dari ngx.config dalam di directory 118/lab/troubleshooting min lab/ngx min maksud saya .config file. Ini sesuai dengan yang diperlukan. Nah, untuk perintah yang selanjutnya itu kita diminta melakukan perintah podman xcoach min UI untuk menjalankan perintah QRL dari dalam kontainer tersebut, sehingga di sini kita bisa menguji pemetaan terkait dengan versi 1 dengan versi 2 itu. Di sini menggunakan localhost hostname untuk menguji pemetaannya ngx-nya, kemudian menggunakan opsi S untuk silence dengan QRL dengan menampilkan outputnya saja. Langsung saja kita eksekusi dengan perintah ini. Kita Ctrl C, terus kita masuk ke terminal, terus Ctrl V. Mohon maaf, seharusnya di sini kita memakai teks dialog, jadinya di sana error ya teman. Bukan, sekarang kita hapus dulu. Oh ya, nggak bisa. Jadinya kita pakai teks dialog langsung, terus kita send saja. Nah, setelah send kita bakalan enter. Ini belum send, maaf teman-teman. Jadi kita copy ulang, paste. Bila berhasil, nanti akan menghasilkan responnya. Demikian juga untuk pengujian yang kedua, kita diminta untuk menguji podman xcoach min UI /url min s http://2.8080/API/p2/coach. Nah, tadi kita uji yang P1, di sini kita uji yang P2. Tuh jadinya teman-teman. Kita copy saja, Ctrl C atau copy, terus kita paste. Kita enter saja. Nah, ternyata di sini menampilkan bad gateway yang berarti di sini memberikan informasi bahwa ngx mampu memetakan request tapi tidak memperoleh respon dari layanan coach API v2 itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah yang ke 2.2. Di sini kita diminta untuk menjalankan podman logs coach API v2 gitu. Kita diminta untuk membaca file konfigurasi ngx yang terdapat pada kontainer coach UI, yaitu file ngx.config. Kita copy saja, tadi sudah copy, Ctrl V.
terus kita enter. Nah, ini adalah perintah yang ada 2.2 di mana ini untuk mengetahui port di mana layanan tersebut dijalankan. Di sini bisa dilihat ternyata port yang digunakan layanan API yaitu, mana dari di bawah ya teman-teman, 8080 itu, yang ini port yang kita gunakan. Ya, selanjutnya kita masuk ke 2.3. Kita disuruh untuk membaca file konfigurasi NGX yang terdapat pada kontainer Coach UI, yaitu di file ngx.config dalam file /etx/ngx/ dengan menginstruksi perintah portman exe coach min UI /cat/ngx/ngx.config. Kita copy saja, tadi sudah kita paste, terus kita jalankan. Nah, ini sudah ya teman-teman, kita tinggal enter saja. Nah, apabila berhasil akan menampilkan isi dari file ngx.config yang ada pada etx/ngx dalam kontainer Coach UI. Di sini terlihat outputnya ngx yang ada di dalam kontainer Coach UI untuk lokasi API. Nah, sini kita lihat ini lokasinya API v2 v1 gitu, sudah ada lokasinya. Selanjutnya ya pada 2.4 ini kita diminta untuk merujuk kode yang salah, sehingga harus memperbarui dengan menginstruksi perintah ini cat/do directory 188/lab/troubleshooting min lab/ngx.config. Nah, kita copy saja. Kita langsung paste, kita enter saja. Nah, apabila sudah di enter di sini, nah apabila berhasil nanti akan mengoutputkan dengan port yang sudah tepat, yaitu 8081 gitu pada port v2 ini. Nah, ini pada v2 lokasinya. Nah, selanjutnya di sini pada 2.5 kita diminta meremove Coach UI untuk menghapus kontainer Coach min UI dengan menjalankan perintah ini portman rm min app Coach UI itu. Terus kita copy saja, Ctrl dan paste, terus enter. Setelah menghapusnya, kita diminta untuk membuat ulang kontainer Coach UI nya dengan kemudian melakukan pengesampingan file ngx.config yang ada di /do directory 188/lab/troubleshooting min lab/ menggunakan binmon dengan option Z. Nah, setelah menghapus, kita diminta untuk membuat ulang dengan kode ini, dengan perintah ini maksud saya. Kita copy, terus kita paste, langsung kita send saja. Langsung kita tunggu sebentar. Nah, apabila sudah, kita akan enter saja. Nah, apa sudah menampilkan code kayak gini, ID kayak gini, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini pada langkah ketiga,
Langkah ketiga, kita diminta untuk mengakses http/localhost 2.3000 di browser yang ada di terminal kita. Di situ kita dengan cara membuka application terus membuka browser Firefox. Kita sudah copy tadi ya ini. Seharusnya ini nggak copy titiknya. Waduh, mohon maaf. Kita hapus saja. Ctrl V maksud saya. Terus kita enter. Nah, apabila berhasil nanti akan menampilkan output kayak gini dari semua yang sudah kita buat. Nah, ini kontainer UI yang tadi kita buat. Nah, ini hasil dari semua yang sudah kita buat dari langkah-langkah perintah yang sudah diberikan. Nah, mungkin hanya itu. Sebelum itu kita bakalan setelah itu kita bakalan menginstruksi perintah lab finish troubleshooting lab. Kita close dulu nih. Udah close ini. Setelah close, kita finish saja dari lab finishing troubleshooting lab ini. Kita copy, kalau paste, terus kita enter. Dengan menghapus ini kita menghapus seluruh sumber daya yang terkait dengan penyelesaian proyek ini. Nah, apabila berhasil, di sini akan menampilkan finishing lab dengan beberapa verifikasi daripada itu sukses, stoppingnya sukses, dari remote-nya sukses, terus yaitu meremote specialist networknya sukses, yaitu selanjutnya sukses untuk running image-nya. Di sini running image-nya. Mungkin sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bakalan menunjukkan hasil tugas saya sebelumnya yang ada di e-learning. Ya, kita langsung saja buka browser kita dengan membuka LMS Universitas Ponegoro. Nah, ini sekarang sudah bisa diakses. Kemarin pas libur tidak bisa diakses. Ini kita buka sekarang langsung. Nah, langsung aja kita ke menu course, terus my course. Ini saya langsung ke cloud computing semester 8 kelas B. Nah, di sini saya akan memperlihatkan tugas-tugas saya yang sudah saya kerjakan. Tugas pertama menjadi bukti penilaian untuk UTS-nya. Sini ya teman-teman. Untuk buktinya, ini bukti kedua. Buka saja. Nah, ini yang kedua sudah saya kumpulin. Yang pertama di atas harusnya. Nah, ini pertama sudah saya kumpulin tanggal 5 April lalu. Terus yang bukti ketiga ini sudah ngumpulin, sudah aman jadinya. Dan yang terakhir bukti keempat. Nah, mungkin hanya itu. Video ini hanya ditujukan untuk memperlihatkan hasil kerja dari penugasan yang diberikan oleh Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.